Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadana sahrun mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, kekuatan, inayah, hidayah, sehingga kita bisa berada di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih nanti insya Allah. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikutnya atau umatnya yang tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim tentu derajat kita mulia di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa merendahkan derajat seorang muslim, walaupun berkumpul seluruh manusia di dunia ini untuk menjatuhkan dirinya, jika seandainya derajat dia diangkat oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengangkat derajat seseorang, walaupun berkumpul seluruh dunia ini manusia untuk menjunjung tinggi dirinya, kalau seandainya Allah rendahkan derajat manusia tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah, karena kita menjadi orang-orang pilihan, orang yang dipilih oleh Allah untuk mendatangi tempat yang mulia ini. Ada beberapa amalan-amalan yang insya Allah akan mampu menghantarkan kita untuk menuju keselamatan di hadapan Allah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat-sahabat beliau di Madinah. Sahabat sementara berkumpul di Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil mereka. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian kaum muslimin, afsus salam, hendaklah kalian menebarkan salam. Wa at'imut ta'am, hendaklah kalian memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, hendaklah kalian menyambung tali silaturahim di antara kalian. Wasallu billail wan nasun niyam, hendaklah kalian bangun di malam hari mengerjakan qiyamul lail ketika manusia dalam keadaan tertidur lelap.
Apa ganjarannya? Nanti kita akan bahas sesudah itu. Kita mulai dari pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, tebarkanlah salam. Seperti mana kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah, salam ini adalah doa untuk kita. Ketika seseorang mengucapkan salam, maka berarti dia sementara mendoakan saudara muslim yang lain. Dan ketika salam itu dibalas, dijawab oleh saudara muslim yang lain, berarti dia pun sedang mendoakan diri kita. Salam ini adalah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang akan diucapkan nanti oleh penduduk surga di yaumil qiyamah. Orang yang sementara menebarkan salam, berarti orang tersebut sementara menebarkan rasa aman kepada kita. Coba kita bayangkan, kalau seandainya ada orang yang bertemu dengan kita lantas tidak mengucapkan salam, bertemu dengan kita memalingkan wajahnya, tidak mau melihat kita, atau mungkin tidak mau tersenyum kepada kita. Bahkan menjadi penyakit fenomena sekarang ini, tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang kalau seandainya orang tersebut tidak sama golongan dengan dirinya. Atau mungkin hadirin yang berbahagia, kita pergi jalan di pusat perbelanjaan, kita jalan ke pasar, tiba-tiba di pasar ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan menjawab salam tersebut sambil bertanya-tanya di dalam hati, ini orang pernah ketemu saya di mana ya? Ini orang kayak kenal sama saya. Kenapa sampai seperti itu? Karena kaum muslimin sudah tidak membiasakan mengucapkan salam. Padahal hadirin yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum idza fa'altumu tahabbabtum. Afsus salam bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum kalian beriman, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidaklah akan menjadi orang beriman sampai kalian itu saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awala adullukum, maukah aku beritahukan pada kalian? Maukah aku kabarkan kepada kalian? Iza fa'altumuhu, apabila kalian mengerjakannya, tahabbabtum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Apakah sudah setiap hari kita berjumpa kepada kaum muslimin mengucapkan salam? Bahkan hadirin yang berbahagia, kita sekarang mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Kalau orang tidak dikenal, terkadang kita enggan ucapkan salam. Betul nggak nih? Banyak terjadi di kalangan kita. Kata Rasul, tanda-tanda nanti akhir zaman adalah ketika orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Orang yang tidak dikenal, tidak diucapkan salam. Karena kalau kita ucapkan salam, pasti kita akan heran. Siapa ya? Ketemu di mana ya? Itulah hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasul, wa at'imut ta'am. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah
dari api neraka walaupun hanya sebutir kurma, kata Nabi. Apa yang kita infakkan, insya Allah yudha'ifu liman yasha. Apa yang kita keluarkan, maka insya Allah Allah akan berikan lipatan ganda pahalanya tanpa ada batasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, memberi makan tidak mesti nanti yang mewah, tidak mesti nanti yang mahal. Berapa saja kita mampu berikan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan makanan, maka kita berikan makan kepada mereka. Infakkan apa yang kita miliki. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur yang melacurkan dirinya, banyak dosanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan safar, melakukan perjalanan, dia merasa kehausan yang begitu dahaga karena terik matahari. Dan ketika dia mendapatkan satu sumur, wanita tersebut turun ke dalam sumur dan mengambil minum untuk menghilangkan hausnya. Saat dia naik dari tempat tersebut, dia melihat ada seekor anjing yang sementara menjulurkan lidahnya menandakan anjing itu dalam keadaan haus. Sehingga dia berkata dalam hatinya, sesungguhnya anjing ini merasakan haus seperti mana aku rasakan tadi. Dia pun mengambil terompaknya, mengambil sepatunya, menciduk sedikit air dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Karena perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa dari wanita pelacur tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, seekor anjing yang diberikan minum oleh seorang wanita pendosa, Allah mampu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Allah mampu mengampuni wanita tersebut. Apatah lagi kita, apabila kita memberi makan atau minuman kepada saudara kita muslim yang lain, yang dengan itu mereka pakai kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti pahalanya akan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim di antara kalian. Sambunglah persaudaraan kita sesama muslim, yang satu dengan yang lainnya. Perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, paman, kakek, nenek, bibi, sepupu kita, saudara sesama muslim kita. Perbaiki persaudaraan kita, sambunglah tali silaturahim dengan mereka. Apatah lagi hadirin yang berbahagia, di zaman yang modern ini kita banyak diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kita tidak sanggup mendatangi mereka secara fisik bertemu langsung, maka kita mungkin bisa SMS, saling tanya kabar, tanya keadaan, saling telepon. Bahkan sekarang ada namanya video call. Kita bisa menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita, saudara-saudara muslim yang lain. Tapi ya, jangan seumur hidup kita hanya lewat SMS saja. Usahakan kita mendatangi mereka dengan bersilaturahim. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa." Apabila ada dua orang muslim, dua orang saudara, mereka bertemu, mereka berjumpa secara fisik, kemudian mereka bersalaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa keduanya, dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah dari tempat tersebut. Hadirin yang berbahagia, dengan salaman saja kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alangkah ruginya kalau kita bertemu sesama muslim pun kita enggan untuk bersalaman, berjabatan tangan dengan mereka. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, wasallu billail wan nasun niyam. Hendaklah kalian salat di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur pulas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengerjakan salat 5 waktu, maka kita pun bangkit di malam hari. Kita mengerjakan ibadah qiyamul lail, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Dalam ayat Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka sedikit sekali lambung mereka berada di tempat tidur mereka. Dia bangun di malam hari, tinggalkan tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang nikmat. Apalagi hujan-hujan seperti ini, dingin, enak selimutan. Tapi orang-orang yang mampu sesudah tarawih ini dia bangun lagi di malam hari. Apalagi di luar bulan suci Ramadan mampu mempertahankan qiyamul lail, salat di malam hari, memohon ampun kepada Allah. Saat-saat itu adalah saat makbulnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bangun di malam hari, ciri-ciri dari orang-orang yang soleh. Maka alangkah ruginya kita kalau seandainya setiap malam kita mampu untuk duduk bertahan menantikan idola kita kesebelasan ini yang akan main sebentar. Indonesia melawan Vietnam. Kita rela menunggu di situ berjam-jam. Bahkan kalau perlu pesan kepada keluarga kita, "Mak, Pak, tolong nanti jam 12 malam saya dibangunkan. Ada nanti Indonesia main di jam segitu." Tapi pernah enggak kita berpesan kepada keluarga kita, "Ayah, Bunda, bangunkan saya nanti jam 2 malam. Saya ingin bangun bermunajat, salat qiyamul lail, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Mungkin kita enggan melakukannya karena sedikit sekali di antara kaum muslimin yang bisa melakukan hal tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa melakukan itu, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Maka apabila kalian melakukan 4 perkara ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat, kata Nabi. Semua kita menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Semua kita mendambakan agar kita menempati satu tempat tersebut nanti di akhirat. Ketika manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu bisalam, masuklah kalian dalam keadaan selamat ke dalam surga. Semua manusia akan bergembira, kaum muslimin akan berbahagia, semua kenikmatan, semua kebahagiaan, semua kelezatan diberikan kepada mereka dengan nikmat yang tanpa ada batasnya sedikit pun. Di sana tidak ada lagi kita merasakan sakit. Di sana kita tidak akan merasakan lagi kesulitan hidup. Di sana kerjaan kita terus bergembira setiap detik, setiap menit dan selamanya dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum Ramadan ini sebagai tolak ukur dari diri kita untuk menjadikan kedepannya waktu kita bermanfaat sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, itu datang dari diri saya sendiri. Apabila ada benarnya, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.